putusan banding terhadap Harvey Boies dan Helena Lim yang lebih berat dari vonis sebelumnya menjadi perhatian Guru Besar Bidang Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita. Romli Atmasasmita yang menjadi saksi ahli dalam perkara korupsi tata niaga timah 300 triliun rupiah melibatkan Harvey Boies dan 22 terdakwa lainnya, mengatakan vonis banding tersebut sebagai miscarriage of justice atau putusan sesat. Romli mengatakan ada sejumlah kejanggalan dalam pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada sidang hari Kamis 13 Februari 2025. Romli, yang juga salah satu perancang undang-undang tindak pidana korupsi atau Tipikor itu menegaskan, uang pengganti 420 miliar rupiah yang dibebankan kepada Harvey Boies tidak dilengkapi dengan bukti yang sah. Selain itu, dakwaan pemufakatan jahat antara Harvey Boies dan terdakwa lain juga dinilai tidak terbukti selama persidangan. Lebih jauh dijelaskan Romli, hukuman terhadap Harvey Boies juga dinilai tidak proporsional. Pasalnya menurut dia, hukuman penjara yang awalnya 6,5 tahun naik menjadi 20 tahun, sementara uang pengganti dari 210 miliar rupiah melonjak menjadi 420 miliar rupiah. Terkait hal ini, dia beranggapan bahwa Harvey Boies sendiri bukanlah penyelenggara negara maupun direksi PT Timah. Sebab Harvey hanya terlibat dalam kontrak sewa smelter dan kontrak kerja dengan penduduk sekitar tambang yang notabene bukan penambang liar, melainkan warisan turun-temurun. Tak hanya terhadap Harvey, Romli juga menyoroti vonis banding yang dijatuhkan terhadap Helena Lim, yang notabene dianggap hanya sebagai pengusaha money changer. Dalam putusan banding, Helena justru dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 900 juta rupiah. Sosok Romli Atmasasmita. Melansir Wikipedia, Romli Atmasasmita adalah seorang akademisi. Ia mendapatkan gelar doktor dalam ilmu hukum dengan predikat cum laude dari Universitas Gadjah Mada tahun 1996. Ia memulai karir sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atau Unpad sejak tahun 1971 hingga saat ini. Ia kini merupakan guru besar di bidang ilmu hukum, khususnya hukum internasional di Unpad. Di luar pekerjaan sebagai akademisi, Romli juga pernah mendapat jabatan penting di beberapa institusi. Ia pernah menjabat Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen dan Hukum dan Perundang-undangan pada 1998 hingga 2000. Kemudian menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU Departemen Kehakiman dan HAM pada 2000 hingga 2002. Selain itu,
Robli juga pernah didapuk sebagai Kepala Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM pada 2002 hingga 2004. Jabatan lainnya di Badan Supervisi Bank Indonesia atau BSBI pada tahun 2007. Robli merupakan anggota tim perumus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini aktif mengajar di beberapa universitas di Indonesia. Pernah terjerat korupsi, tapi akhirnya bebas. Melansir Kompas.com, Romli Atmasasmita pernah terjerat kasus korupsi ketika masih menjabat di Departemen Hukum dan HAM. Majelis Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan, Senin 7 September 2009, menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidi 2 bulan kurungan kepada mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Romli Atmasasmita terkait kasus korupsi pada proyek Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum Depkumham. Vonis tersebut terregister pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 701 PID-PN-2009/PN-JKT-sel tanggal 7 September 2009. Robli Atmasasmita dikenai dakwaan keempat, yakni pasal 3 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Ia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar $2.000 AS atau 5 juta rupiah subsidi 2 bulan penjara. Sebelumnya, Robli Atmasasmita dituntut jaksa dengan hukuman 5 tahun penjara terkait kasus dugaan korupsi pada Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa diduga telah menerima dana akses fee pada Sisminbakum sebanyak 1,3 miliar rupiah. JPU menyebutkan akses fee dari Sisminbakum sejak April 2001 sampai November 2008 mencapai angka 420 miliar rupiah. Dari jumlah itu, JPU menyebutkan 379 miliar rupiah diterima oleh PT Sarana Rekatama Dinamika atau SRD sebagai rekanan proyek Sisminbakum. Dana itu juga mengalir ke Koperasi Pengayoman Depok dan HAM sebesar 18 miliar rupiah dan Dirjen AHU sebesar 18 miliar rupiah. Robli Atmasasmita mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Di tingkat banding, dalam putusannya nomor 344/PID-2009/PT.DKI Jakarta tanggal 20 Januari 2010, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan di tingkat pertama.
Robli Atmasasmita dinyatakan lepas dari jeratan tuntutan dalam perkara korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbagum oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi. Ketua Majelis Kasasi Perkara Sisminbagum, Muhammad Taufik, mengatakan ada 3 alasan kenapa Romli tak bersalah. Pertama, Romli dinilai tidak mendapatkan keuntungan dalam Sisminbagum. Kedua, dari tindakan Romli, negara tidak dirugikan. Ketiga, pelayanan publik lewat Sisminbagum tetap berjalan. Kasus Sisminbagum sendiri akhirnya dihentikan oleh Jaksa Agung Basrif Arif pada tahun 2012.